Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama ingin saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan khususnya untuk belajar membahas tentang materi-materi pembelajaran. Untuk kali ini yang kita bahas adalah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 8 SMP. Materi pertama yang akan kita bahas dalam bab 1 adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berfirman atau biasa disebut kalam. Nah, sebagian dari firman Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari. Dan kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Selanjutnya, untuk lebih memahami dan meningkatkan keyakinan akan kitab Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengertian, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Dalam pengertian ini tentunya pasti ada pertanyaan, apa tujuan kitab-kitab tersebut diturunkan? Tujuannya antara lain adalah untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk contoh yang bisa kita pahami dengan mudah, yaitu kita bisa membedakan antara yang baik atau yang hak dan yang salah atau biasa disebut batil. Mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau biasa disebut keburukan. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Terdapat 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab tersebut yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, langsung saja kita bahas tentang pembahasan kitab yang pertama turun, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi dan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam yang mempunyai arti hukum atau syariat. Kitab Taurat tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwahkan kepada bangsa Bani Israel. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Keterangan ini juga terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Untuk yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi dan diturunkan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Di dalam kitab Al-Quran pun bisa kita lihat pembahasannya, salah satunya di surah Al-Isra ayat ke-55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Selanjutnya kita bahas pembahasan kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Pada awalnya, kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani
Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Di dalam Al-Quran dapat kita lihat penjelasannya dalam surah Maryam ayat ke-30. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alaini nabiyya, yang artinya, dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di dalam kitab Injil ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yang secara umum berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil juga menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Untuk selanjutnya atau yang keempat yang kita bahas adalah kitab Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Untuk penjelasannya bisa kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri dalam surah Ali Imran ayat ketiga. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad pertama kali di tanah Arab yang bertepatnya adalah di Gua Hira, dan berlanjut berikutnya sampai seluruh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, kandungan pokok-pokok dalam Al-Quran adalah akidah atau biasa disebut keyakinan, akhlak atau biasa disebut budi pekerti, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, tarik atau biasa disebut sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Oke kawan-kawan, mungkin cukup itu dulu yang kita bahas tentang materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tetap semangat untuk belajar dan pahami secara sesama tentang materi tersebut. Kita sambung ke pembahasan berikutnya. Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.